Saudara, informasi mancanegara di Kompas Pagi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan sistem peluncur roket militer Rusia yang menyerang pasukan Ukraina di wilayah utara Republik Rakyat Donetsk. Dalam video yang diunggah unit artileri Rusia, tampak menembakkan rentetan roket ke arah target di area hutan. Kementerian Pertahanan menyebut serangan dilakukan setelah menerima laporan intelijen mengenai pergerakan pasukan Ukraina. Seorang perwira senior militer Rusia, Vasily Kavan, mengatakan komandan memerintahkan penembakan 35 roket dan hasil pengintaian udara memastikan sasaran telah hancur tanpa korban di pihak Rusia. Rusia mengklaim serangan itu menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina dan membuka jalan bagi serangan lanjutan. Старший начальник дал команду на открытие остаткового огня 35 ракет. Воздушная разведка подтвердила поражение цели. Все, расчет вернулся в укрытие без происшествий. С нами на задачу выезжает группа прикрытия в составе зенитчиков с ружьями, с радиоэлектронной безопасностью, с установками РЭП. Также у нас на машине БМ-21 «Град» тоже стоит РЭП. Тоже тем самым защищает нас от воздействия воздушного противника. Informasi lainnya, saudara, Israel memulai pembangunan tembok baru di wilayah Lebanon. Pembangunan tembok memicu kekhawatiran warga lokal soal potensi kehilangan tanah mereka. Rekaman Rabu lalu menunjukkan alat berat membangun tembok di pos yang sebelumnya dikuasai Israel saat konflik dengan Hizbullah tahun lalu. Tank dan kendaraan militer terlihat bergerak di kawasan tersebut. Pembangunan berlangsung dekat kota Eitaron, selatan Lebanon, dan kekhawatiran warga terhadap ekspansi wilayah Israel semakin meningkat. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negaranya belum menerima tanggapan dari Israel melalui mediasi Amerika Serikat soal pengembalian wilayah. Sejak gencatan senjata dengan Hizbullah pada November 2024, Israel juga tetap menguasai 5 bukit di selatan Lebanon. Ribuan warga negara Pakistan dan pengemudi truk terdampar di perlintasan perbatasan utama Afghanistan. Pasalnya, perlintasan ini sudah ditutup berminggu-minggu di tengah meningkatnya ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan. Ratusan truk dan bus serta kerumunan warga berkumpul di dekat perlintasan Chama, perbatasan Pakistan dan Afghanistan, Rabu waktu setempat. Kendaraan terparkir hingga beberapa kilometer. Warga yang tertahan menghimbau kedua pemerintah yang memanas membuka kembali jalur perlintasan. Warga mengklaim kerugian finansial akibat barang logistik menumpuk karena truk dagang tidak dapat melintas. Perlintasan ini disegel seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Kedua negara telah menandatangani gencatan senjata di Doha pada 19 Oktober lalu, menyusul bentrokan lintas perbatasan. Namun, penutupan perbatasan dan saling tuding sejak itu semakin menyulut ketegangan kedua negara. Saudara, para pengungsi yang hidup di tengah reruntuhan Gaza menjalani hari demi hari dalam kondisi yang jauh dari layak, bahkan tidak manusiawi. Mereka masih hidup dalam kelaparan, tak punya perlindungan, dan bahkan musim dingin sudah hampir tiba. Sungguh sangat memprihatinkan kehidupan para pengungsi di Gaza. Salah satunya seperti yang dijalani keluarga Mahmud Al-Jarji bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka hidup di dalam tenda yang compang-camping di antara puing-puing. Hanya berlantaikan tanah dan selimut robek seadanya untuk tidur. Suhu dingin malam hari tak dapat dibendung dengan kain setipis itu. مش عارف وين اروح، جيت على منطقتي ما انا وين اروح، مش ملاقي غير المنطقه هذا اقعد فيها، لا لقيت مخيم يستقبلني ولا لقيت اي حاجه، يعني انت شايف المنطقه بين الردم ساكن، بين الفئران بين العرس بين الصراصير، منطقه منيحه مش ملاقي اسكن فيها، ولا في حياه ولا في نيل ولا ميه ولا في شيء يا راجل، وين نروح مش عارف وين نروح. هيك شايف كيف الخيمه دوبها ماسكه حالها مكسره. Anak-anak Mahmud tidak sekolah. Sehari-hari mereka hanya mencari makan.
Terkadang, saat mereka mencari bantuan pangan ke sentra distribusi, mereka pulang dengan menangis karena tak mendapatkan apa-apa. Keadaan tidak semakin membaik, apalagi musim dingin sudah di depan pintu. Tidak ada kepastian bagi mereka untuk bisa bertahan, apalagi anak-anak mereka. احنا بالنسبة عشان داخلين على الشتاء أنا بطالب بخيمة إنها تدفينا أنا وأولادي. طبعا شوادر يعني مقطعة موزعة وملفوفة أغلبيتها حرمات ومكانها طبعا ما لا إلا على رب العالمين. يعني أي شتوية حتيجي والله عاصفة حتطير فينا إحنا والأولاد حتغرق فينا. Menurut Pusat Media Palestina, sekitar 85% infrastruktur di wilayah ini telah rusak. Hanya tinggal 70 juta ton puing dan ratusan ribu ton sampah. 85% fasilitas kota hancur, menghambat proses pembersihan puing dan menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang serius. Pihak berwenang sedang berupaya memperbaiki jaringan-jaringan penting, tetapi terhambat minimnya bahan bakar dan alat berat. Informasi lainnya, Saudara, Prancis sedang mengenang para korban serangan Paris di 2015. Untuk memperingatinya, Menara Eiffel di Paris, Prancis menyala sesuai warna bendera negara. Menara Eiffel diterangi dengan warna bendera Prancis pada Rabu malam waktu setempat. Momen ini dalam rangkaian persiapan peringatan 10 tahun serangan Paris yang menewaskan lebih dari 130 orang dan melukai lebih dari 400 orang. Pada 13 November 2015, 9 pria bersenjata dan pelaku bom bunuh diri dari kelompok ISIS menyerang di beberapa lokasi. Peristiwa tersebut merupakan kekerasan paling mematikan di Prancis sejak Perang Dunia Kedua. Puncak upacara peringatan berlangsung Kamis di Taman Peringatan di Balai Kota Paris dan dihadiri para penyintas, Wali Kota Paris, serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Usai jeda, Saudara, akan ada informasi terkait dengan sebuah bus penumpang jatuh ke jurang yang dalam pada Rabu dini hari setelah tabrakan dengan kendaraan lain di Peru Selatan. Kecelakaan ini menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai 13 lainnya. Ada juga informasi terkait ratusan kapal aktivis berparade di laut Kota Belem memprotes solusi iklim yang disebut palsu dalam KTT COP30.